Welcome to the 14th episode of Dialogika. I'm Stephanie Tangkilisan. And I'm Swedian Lee. And this week we're continuing our second part of our two-part episode on the Constitutional Court Judicial Review. And still talking to Bram and still speaking Indonesian for this episode. If you want to tune into the English version, there's going to be subtitles in our YouTube video, so you can peruse there. So, here's to it. Selamat datang ke episode 14 Dialogika. Saya Stephanie Tangkilisan. Dan saya Swedian Lee. Dan kali ini kami akan melanjutkan percakapan kami dengan Pram, di mana kami membahas Judicial Review MK terhadap seks pranikah dan hubungan LGBT. Kami akan lebih fokus kepada topik apa itu demokrasi Indonesia dan apakah di Judicial Review ini orang-orang yang melakukan Judicial Review konsisten terhadap hukum Islam. Dan untuk topik ini kami juga akan mempertimbangkan apakah hukum Islam itu yang seharusnya kita pakai sebagai basis untuk sebuah demokrasi Indonesia. Ya. Apakah kami harus mengikuti hukum Islam dan mempidanakan unsur-unsur moralitas kepada demokrasi kami? Kami juga akan membahas MK Judicial Review ini sebagai ekspresi kebebasan berbicara yang perlu diapresiasi di demokrasi muda kami. Kami harus menghargai bahwa proses ini adalah proses yang demokratis. Walaupun kita tidak setuju dengan penggugat tersebut, kita tetap harus menghargai hak untuk berbicara secara bebas. Ya, betul. Sebagai hak yang penting dalam demokrasi kita. Here's to it. Ahli dari MK yang diundang oleh penggugatnya ini ke MK bilang bahwa nilai-nilai HAM itu tidak harus universal tapi partikular gitu kan. Jadi kita boleh itu menggunakan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sendiri gitu. Yeah. Nah, saya jujur ya sebagai orang yang menggunakan pendekatan Wikon, terserah lah gitu. Orang boleh aja ngomong seperti itu. Cuman pertanyaannya memang yang harus dijawab oleh Indonesia sendiri adalah emang nilai-nilai Indonesia itu seperti apa? Yeah. Itu yang nggak pernah bisa dijawab sampai sekarang. Itu kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke, siapa yang bisa menjamin bahwa nilai kita sama semua? Iya. Memang kita misalnya katakanlah perzinahan haram semua, apakah benar di semua negara Indonesia setuju dengan itu? LGBT misalnya, gimana dengan kebudayaan-kebudayaan misalnya di Sulawesi Selatan itu kan yang bisa kita tahu lebih toleran terhadap LGBT kan, yang justru mendukung transgender misalnya kan, ada kan di Sulawesi Selatan seingat saya. Ada. Diakui adanya berbagai gender. Diakui ada berbagai gender kan, kalau salah mereka ada 5 apa gendernya kan. 5, ya. Nah, itu salah satu. Jadi gimana caranya kita mau bilang bahwa satu orang ini menggambarkan merepresentasikan Indonesia sangat majemuk? Itu yang menurut saya jadi mengada-ngada gitu. Ketika kita mau bilang bahwa HAM itu nggak universal, fine. Kita harus pakai nilai Indonesia, fine. Karena saya sekarang nilai Indonesia mana yang mau dipakai sama orang-orang ini? Jangan dia cuma ngasal ngemeng nilai Indonesia bisa sama dengan nilai Islam. Itu kita nggak sepakat. Dasarnya dari mana? Mengklaim gampang gitu kan. Tapi buktinya bahwa nilai Islam adalah satu-satunya nilai di Indonesia itu dari mana gitu. Nah mungkin itu bisa jadi pertanyaan menarik gitu kan. Kalau misalnya kita nilai-nilai Barat, sebenarnya kita juga nggak bisa pakai nilai-nilai Timur karena kita punya nilai-nilai namanya Indonesia gitu kan. Jadi jangan lihat Barat atau jangan lihat dari Timur gitu. Itu nggak penting semua sebenarnya. Kalau kita bicara mau nilai Indonesia, forget about the Timur tinggi, forget about the Barat tinggi. Kita sekarang ada di middle gitu, ibaratnya kita di tengah-tengah nih sekarang kita ada di Indonesia. Nggak fair dong. Misalnya mereka bilang ini nggak boleh pakai influence Barat. Itu semua. Ini kan ibarat kata gitu orang-orang ini impor semua tapi berantem gitu. Jadi kayak kita proksinya aja gitu. Jadi yang berantem tuh sebenarnya proksi dari sebelah sana, proksi dari sebelah sini. Tapi kita cuma jadi proksinya doang aja. Kita cuma jadi pion-pionnya aja untuk digerakkan oleh perang antara dua kubu yang sebenarnya bahkan dari luar gitu. Kalau kita mau bicara konsisten, ini orang-orang ini sebenarnya impor semua kan. Mereka kan begitu. Timur itu juga luar gitu maksudnya. Itu nggak bisa dianggap bahwa Timur tuh lebih nggak luar, lebih Indonesia daripada Barat gitu kan. Lah kalau bicara Indonesia murni, kita bicara benar-benar balik ke Indonesia benar-benar murni, kita animisme dan dinamisme sebenarnya. Iya kan kalau kita mau bicara normal kan. Maka saya tanya nih, yang dimaksud dengan Indonesia itu kapan hitungannya? Sejak Islam masuk? Nggak fair dong. Ada Buddha, Hindu duluan masuk bahkan. Ya kan? Apakah maksudnya nilai Indonesia itu harus dihitung dari sejak zaman Islam? Terus yang Buddha Hindu bukan nilai-nilai Indonesia. Terus yang animisme dinamisme masih percaya sama pohon-pohon marokro nggak jelas itu bukan orang Indonesia. Ini juga menarik, misalnya kan mereka pakai hukum Islam gitu kan. Riset saya juga dalam hukum Islam. Misalnya mereka bilang perzinahan harus dipidana. Kalau mereka konsisten, satu, harusnya pidana yang dihukum Islamnya juga harus diikuti proses pembuktiannya. Karena kan di Indonesia, delik pidana kan delik aduan ya. Delik aduan,
Jadi bisa tarik setiap saat, dan udah kan hanya untuk orang yang udah kawin. Kalau mereka mau misalnya mau pakai bawa nilai-nilai agama, bawalah dong nilai Islam, di mana minimal saksinya harus ada 4 laki-laki ya. Jadi kalau perempuan harus ada 8 berarti kan, karena perempuan cuma setengah gitu kan, udah sama hukum Islam ya kan. Kalau mereka konsisten. Nah, saksi harus 4. Kemudian dia juga harus menyaksikan adanya persetubuhan, yang artinya ada penis memasuki vagina. Kita bicara apa adanya aja kan, orang-orang udah pada dewasa semua kan. Harus ada bukti seperti itu yang dilihat secara tegas oleh 4 orang. Nah, kalau misalnya kasusnya sekarang ya kan, itu harus seperti itu dong prosesnya. Sebenarnya Indonesia belum menggunakan konsep seperti itu. Konsisten ya. Jadi nggak konsisten dong. Ini bawa nilai agama tapi cuma setengah-setengah. Iya. Satu lagi juga yang mau saya sampaikan, kalau orang-orang bilang bahwa Indonesia darurat perzinahan misalnya kan, ada satu dosa yang lebih besar di dalam Islam gitu, itu adalah riba, bunga itu kan. Secara mayoritas orang ulama kebanyakan setuju bunga bank itu adalah riba. Kalau begitu caranya, bank Islam sekarang cuma merepresentasikan sekitar 3-4% dari total seluruh aset bank di Indonesia. Very small. Kalau kita bicara darurat, maka harusnya darurat riba. Harusnya yang digugat ke Mahkamah Konstitusi itu bukan undang-undang tentang pidana. Harusnya undang-undang tentang perbankan. Kenapa kita masih pakai sistem bank riba yang asal dari Yahudi dan dari Barat? Kenapa saya bilang begitu? Karena riba itu berdasarkan hadis misalnya kan, dosanya itu 36 kali zina. Dosanya sama dengan berhubungan seksual dengan ibu sendiri. Dosanya sama dengan dosa membunuh orang, syirik bahkan, atau ilmu sihir. Yang semua itu masuk neraka gitu ibarat kata kan. Kalau di Bukhari juga dibilang bahwa hadisnya orang yang memakan riba itu dia itu akan terjun di kolam darah gitu, yang dilempari batu setiap saat dari pinggir sungainya. Nah, itu hukuman selama-lamanya begitu. Tapi entah gimana orang-orang ini lebih concern tentang masalah perzinahan. Sementara institusi kita sekarang sudah terikat semua dengan bank riba ya. Ini kan kita bicara konsisten nih. Saya nggak setuju dengan interpretasi itu, jujur aja gitu. Tapi kita sekarang bicara gunakan logika mereka gitu kan. Kalau orang-orang ini konsisten dengan logika mereka, jangan ributin KUHP. KUHP itu bahkan harusnya seper 36 doang nilainya dari bencana besar yang sedang menimpa kita sekarang ini dikarenakan riba gitu. Jadi saya pikir janganlah kita ini bicara orang-orang ini ya, paling nggak janganlah mereka nih mengklaim kita ada negara berada dalam keadaan darurat, tapi mereka sendiri nggak nyadar, nggak paham fikih prioritasnya gitu, mana lebih darurat sekarang. Paling nggak berdasarkan logika mereka sendiri. Ya, dari presentasi yang dianggap alarma infeksi LGBT atau infeksi LGBT dan infeksi riba lebih tinggi. Orang hidup kita 96% berdasarkan riba. Saya pikir memang ini mengada-ngada gitu, hal seperti ini gitu. Cuma mereka memang punya bahasa yang bagus lah untuk membuat seakan-akan ini kita memang berada dalam keadaan emergency gitu. Tapi kan tentu pertanyaannya, emergency itu definisinya seperti apa? Emergency perasaannya mereka. Emergency dana perasaan mereka mungkin gitu. Sama saya juga punya emergency perasaan dana mereka juga gitu. Gantian. Responsnya kita gitu, tapi kapan selesainya kalau gitu caranya? Ibarat kata gini, orang berpikir kan bahwa dengan pidana ini maka akan mengurangi tindakan perzinahan. Ya enggak lah, harus ada cost enforcement-nya udah dihitung atau belum. Memang ada tuh polisi mau datang ke setiap hotel, ke setiap rumah untuk ngecek bahwa memang orang-orang tuh sudah melakukan perzinahan. KTP emang kartu keluarga yang mana? Iya, makanya kan nggak masuk akal ini. Dan kemudian tahu dari mana itu akan berkurang. Maksudnya kan sejauh mana efektivitasnya? It invites such invasion of privacy kan misalnya. Ibarat kata gini, dalam salah satu hadis aja di Bukhari itu adalah kalau ada orang ngintip ke rumah tetangganya, itu kan juga salah. Bukan masalah, kita berhak untuk nyolok mata dia. Kalaupun buta dia nggak boleh nuntut ganti rugi. Kalau misalnya dia coba-coba ngeliat ke rumah kita, itu perlindungan privasi dalam hukum Islam sejauh itu. Kalau kita mau, makanya bilang kalau kita mau sepakat nih perzinahan mau dijadikan tidak delik pidana sesuai dengan hukum Islam, syarat saksi harus diperbaiki. Jadi, harus ada 4 orang, harus melihat aksi persetubuhan dan nggak boleh masuk ke rumah orang seenaknya. Ya, jadi ini akan menjadi penitipan massal. Jadi ibarat kata nggak jalan memang. Jadi ibarat kata gini loh, memang hukuman zina kan di hukum Islam kalau udah kawin dirajam, kalau misalnya belum kawin cambuk 100 kali. Tapi dalam praktek ya hukum ini sangat jarang bisa dipraktekkan karena syarat pembuktiannya susah. Jadi instead of saying bahwa hukum ini memang untuk mengenai perzinahan, saya melihatnya sebagai statement. Dia cuma mau ngasih statement bahwa gue nggak suka banget sama namanya perzinahan. Tapi gue juga paham kalau gue masukin ini tanpa ada pembatasan di saksi dan lain-lainnya, chaos yang kejadian karena orang-orang akan menggunakan ini untuk yang enggak aja. Ya kan karena gampang banget kan nuduh ada orang zina. Bahkan di hukum Islam aja kan perzinahan itu kalau tuduhan palsu di sanksinya adalah 100 kali cambuk juga. Bener nggak konsep seperti itu? Konsep yang udah semendalam itu bisa dipahami oleh penegak hukum kita. Paham nggak mereka konsep sampai sejauh itu? Itu loh konsep perlindungan yang dipastikan supaya putusan pidana ini nggak disalahgunakan. It's fine for you to make a statement. Boleh-boleh aja kita mau bikin pernyataan bahwa saya nggak suka dengan perzinahan. Menurut saya itu dosa besar dan lain-lain. Silahkan fine. Tapi ketika itu jadi hukum Islam sendiri sudah bikin itu sebagai suatu aturan yang
komprehensif gitu. Dia sudah bikin aturan itu komprehensif. Yang saya khawatir kayak misalnya di sini itu nggak komprehensif, dia cuma mikir pokoknya harus dicambuk. Dia nggak paham sebelum bisa dicambuk itu diapain dulu. Dia nggak paham perlindungan privasinya gimana. Kan orang sekarang kan di Indonesia dia bisa berpikir desa-desa itu kan punya pikiran bahwa mereka bisa datang ke rumah orang, terus kentung bilang bahwa kamu melakukan perzinahan. Dia tidak lihat apa dilakukan. Kalau mereka cuma ciuman bukan perzinahan. Mereka cuma pegang-pegangan juga bukan perzinahan. Jujur aja secara hukum nih ya, kita bicara basic secara hukum itu bukan perzinahan, cuma pegangan tangan doang. Atau mereka mau tidur bareng, telanjang, selama mereka nggak bersetubuh itu bukan perzinahan gitu berdasarkan hukum Islam yang harus dihukum dengan rajam atau dihukum dengan yang real lah, yang real gitu kan. Jadi, makanya saya bilang, jadi jangan sok-sok bicara tentang hukum Islam gitu kan atau menegakkan ini tapi nggak konsisten gitu. Itu yang saya kecewa kalau misalnya mereka pada akhirnya membawa ini semua untuk menyelamatkan bangsa tapi tidak komprehensif menyelamatkan bangsanya, Bang. Soalnya mereka kayaknya menganut hukum sebagai tool of social engineering kan, maksudnya mereka ingin membuat hukum menjadi sesuatu yang mengubah orang Indonesia ke orang-orang modern, tapi nggak tahu nih definisi orang modern itu. Again, law as a tool of social engineering mau nggak mau memang ya apalagi dari saya yang dari law and economics, memang kita pingin hukum memang menjadi social engineering dan memang mau nggak mau policy itu pasti social engineering. Karena it impose something, it's a burden, it's a tax, basically kan kalau dari sudut pandang ekonominya. Ketika kita ada aturan pidana kan kita nambah biaya untuk melakukan tindak pidana tersebut. It's just the same. Jadi wajar bahwa memang hukum itu digunakan sebagai tool of social engineering. Cuman masalahnya for what reason? Kemudian kita kan juga harus pastikan bahwa sebagai pihak yang accountable, dia juga harus menunjukkan bahwa memang kita butuh hukum itu. Nggak semua butuh aturan gitu kan. Yang saya suka misalnya di ICRG kemarin dia salah satu analoginya kan Pak Talis Akbar nanya, tapi kan ini semua agama nggak setuju gitu kan bahwa nggak setuju dengan adanya perzinahan. ICJ membahas dengan menurut saya sangat bagus adalah sama betul sekali Pak, sama kayak semua agama juga melarang anak-anak itu tidak sopan terhadap orang tuanya, ya kan? Apakah kalau Bapak setuju kalau misalnya anak-anak nggak sopan kita masukin ke penjara, ibaratnya begitu gitu kan? Jadi itu contoh simpel aja. Jadi bahwa again ini harus dipisahkan bahwa ketika kita bawa isu ini di agama tidak otomatis harus ditransaksikan jadi isu hukum gitu. Harus ada proses yang jelas. Boleh aja kita mencoba membawa nilai-nilai agama masuk ke dalam hukum kita, itu wajar karena orang punya berbeda persepsi dan nilai-nilai. Yang penting prosesnya itu masuk atau enggak. Dan ketika mereka sudah mulai melakukan seperti itu ya kita juga harus melakukan perlawanan. Ini development yang menarik juga sih. Apa namanya dari arti kata dulu kan kalau hardliner Islam kan ada FPI yang berjalan di luar hukum. Sekarang mereka ingin berubah hukum dan menggunakan jalur demokrasi yang untuk melakukan perubahan-perubahan hal ini. Ini what's happening di belakang shift ini? Saya nggak tahu, tapi mungkin dari saya sebagai orang yang mendukung demokrasi gitu ya, ini sebenarnya satu langkah yang bagus gitu. Bahwa kemudian idenya menurut kita bodoh gitu kan, itu perkara lain. Tapi kita harus menghargai bahwa orang-orang ini berani, they are trying untuk membawa ide ini ke lewat institusi pengadilan. Tadi kan saya jelasin walaupun mungkin Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya wewenangnya masih dipertanyakan dan lain-lainnya, tapi ide untuk mereka pergi ini adalah menunjukkan mereka sudah lebih dewasa. Mereka sudah lebih dewasa dalam kasus mereka nggak lagi pergi kayak sibuk berdebat, intimidasi dan lain-lainnya. You know what? Kita will bring this to the court and we fight there gitu kan. Itu tanda-tanda kemajuan menurut saya. Dan itu kita harus menghargai itu. Bahwa kita menganggap ide berbahaya memang. Tapi ya itu yang makanya menunjukkan itu juga pukulan buat kita, maksudnya untuk misalnya kita pro demokrasi, kita juga bangun dong. Kita yang pro kebebasan, kita yang pro pada pencegahan diskriminasi terhadap kawan-kawan kita dan lain-lainnya. Ini juga panggilan buat kita. Ini orang-orang di sana udah bergerak, kita juga harus bergerak. Ini udah nggak seperti preman-preman yang gebukin orang jalan gitu. Mereka ada Facebook page-nya, they have their organization, mereka punya kalau mau dilihat AILA, Aliansi Cinta Keluarga, their Facebook page itu semuanya sangat profesional. Dan ini hal yang sangat menarik sih untuk saya untuk dipelajari. What's the movement behind this? Ya, saya pikir mereka ini mungkin baca buku yang namanya The Rise of the Conservative Legal Movement. Itu Stephen Telles. Jadi dia buku ini menceritakan gimana law and economics dulu bisa menang di tahun 70 sampai sekarang melawan gerakan namanya The Critical Legal Movement. Critical Legal Movement itu yang kiri, itu dari Harvard. Roberto Mangabeira Unger. Sementara law and economics itu dari Chicago, Posner, konservatif, ya kan. Pertempuran itu
di tahun 2000 sekarang ini setelah 40 tahun lebih ya kan dimenangkan oleh law economics. Critical legal studies basically udah bangkrut intellectually. Di situ selalu ada 4 hal penting yang selalu ada untuk setiap pergerakan untuk bisa sukses adalah satu, dia harus ada akademik intelektualnya. Ayla punya, mereka udah punya lah beberapa baris yang mereka sebut intelektual, quote unquote ya. Bahwa menurut saya itu mereka mungkin enggak, tapi ya mungkin menurut mereka itu intelektual, tapi itu persepsi mereka. Silahkan, mereka bebas. Yeah. Kedua, mereka harus ada yang namanya enforcernya. Mereka ini orang yang bergerak di lapangan. Yeah. Ini yang harus kampanyenya, bikin websitenya, bikin putusannya dan organisasinya. Kemudian mereka harus ada yang namanya networker. Yeah. Itu yang tugasnya nyari network. Mereka bikin jaringan kemana-mana untuk membantu mendukung akademisinya mereka dan enforcernya mereka. Dan terakhir paling penting adalah patron. Mereka harus punya pendukung finansial. Ini jelas banget nih pasti. Jelas pasti harus ada pendukung finansial. Nggak mungkin ada orang segambreng mau ngerjain ini cuma karena lillahi ta'ala. Ya, nggak mungkin. Mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Nggak mungkin sebanyak ini. Nggak mungkin sebanyak ini gitu kan. Nggak cuma benar lillahi ta'ala aja gitu kan. Jadi kemungkinan besar. Pragmatis banget. Tentu pragmatis. Kita semua orang pragmatis gitu kan. Di dunia ini semua orang pragmatis gitu kan. Jadi harus ada penyokong dananya. Nah, saya nggak bisa berspekulasi karena saya nggak tahu siapa penyokong dananya. Tapi untuk suatu gerakan bisa sukses ada 4 unsur itu, dan saya cukup yakin mereka sudah memenuhi 4 unsur minimal itu, dan itu sekarang mereka sedang bangun. Filosofi kebencian itu memang kadang iris what it is gitu. Memang seperti itu aja gitu. Kita sama ketika bisa gimana tiba-tiba Jerman dulu bisa benci banget dengan Yahudi misalnya. Bisa di-explain dengan logika juga. Secara psikologis memang kadang-kadang ada hal yang bisa men-trigger itu ya. Muncul begitu aja, begitu cepat menyebar kebencian dan lain-lainnya. Dan nggak bisa dihentikan gitu. Ketika itu udah jadi mayoritas. Maka itu yang harus kita stop. Ini ada bibit-bibitnya, itu yang harus. Itu yang loh, di sudut sana, di pihak sana mereka tuh berpikir bahwa kok mereka juga pakai bahasa yang sama dengan kita. Mereka bilang kok kalian benci, kok kita under attack, kok kalian benci banget sih sama nilai-nilai yang mau kita bawa. Kita kan cuma mau melindungi keluarga kita. Ibarat kata begitu. Tapi memang pertanyaannya adalah, apa memang iya untuk melindungi mereka yang kata mereka merasa khawatir dengan kehancuran moral bangsa ini butuh negara untuk itu? Ya kan? Ibarat kata gini, kamu misalnya mau bilang bahwa anak-anak kamu anti LGBT, kamu nggak boleh berdekatan dengan LGBT dan lain-lainnya gitu kan? Ya, I think itu bukan suatu urusan negara ya. Itu urusan kamu sama anak-anak kamu gitu. Ya kamu uruslah anak-anak kamu. Kenapa harus negara? Kenapa harus kita sebagai pembayar pajak ngebayarin itu, nambahin kos kita untuk ngebayarin ada beberapa orang yang khawatir anaknya bakal jadi LGBT, ibarat kata begitu. Kalau kita bicara di negara demokrasi ya kan nggak semua sepakat nih. Kan ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat nih. Saya nggak sepakat. Saya bilang ya nggak usah khawatir gitu. Tapi mereka khawatir banget. Kenapa mereka membebankan biaya itu ke kita gitu? Kenapa justru kita harus mendukung mereka? Loh, itu kan urusan kamu. Kamu bisa ngatur jadwal TV anak kamu. Kamu bisa ngatur sekolah anak kamu. Masukinlah ke sekolah Islam, gitu kan? Ada orang bikin perumahan untuk orang-orang Islam doang, karena Islamic Villages sudah ada, gitu kan? Ya, tinggal di sana gitu. Tapi don't bring the hatred to other people, to all of us gitu. Kalau memang pingin hidup kayak begitu, fine. Kita kan nggak ngelarang. Nggak ada yang melarang Islamic Village kan? Nggak ada yang larang mereka mau masukin anak mereka ke sekolah Islam. Jujur dong, kita juga nggak punya hak untuk melarang itu. Tapi ya, jangan maksa nilai-nilai kamu ke kita, ibaratnya begitu. Gini, begitu kita bilang mereka ini mencoba menghancurkan demokrasi dan lain-lainnya, mereka akan menggunakan itu dengan filosofi dan mental mereka. Mereka pasti akan bilang, wah, kita mau main demokrasi dilarang-larang juga. Gimana keadilan dan lain-lainnya? Akan semakin memperkuat. Justru kita harus kasih the clear message to them. You know what? You are free to do this. Kalian bebas melakukan hal ini. Kita akan setuju 100% sama kalian. Ide kalian menurut saya bodoh. Oke? Tapi you have the right to say that. Kalian punya hak untuk menyatakan ide itu. Dan kita akan melawan itu. Itu menurut saya yang harusnya disampaikan oleh kita. Bahwa kita nggak setuju dengan ide mereka dan kita akan bertarung secara demokratis. Thanks so much for listening to our 2-part episode in Indonesian. Many thanks to Pram for appearing on both of these episodes and for sharing his knowledge and experiences. Yeah, some of the things he said are incredible. We got an education. I don't know if you did, but there's a lot of really good stuff. So if you also missed the first episode where we discussed more of the Indonesian legal system as a whole, please check that out. It's available on YouTube, SoundCloud, and iTunes. And you can find that also on our website, dialika.id. As always, music credits to Jazzard, Brooke for Free, and Ryan Little.
And please send us your feelings, messages, and ideas to our email at delicapodcast@gmail.com, or send us a Facebook message or a comment on our page. Yeah, we're on Facebook and Instagram, and go find us. And thank you for listening.